Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ada beberapa faktor masyarakat atau pengguna jalan melanggar aturan lalu lintas seperti ingin mempersingkat waktu, jarak, ingin cepat sampai, dan tidak mau ribet. Sekarang kita melakukan pengaturan di kawasan Pelumpang, dan di kawasan ini itu banyak sekali kendaraan berat yang melewati kawasan ini, dan kawasan di mana banyak para pengendara yang biasanya melakukan lawan arus atau memutar balik tidak pada tempatnya, dan sangat berbahaya khususnya untuk para pengendara roda 2 seperti daerah sana. Kami menemukan pengendara yang berboncengan yang melawan arus di kawasan tersebut. Maaf Pak, mengganggu perjalanannya. Tadi tahu kenapa diberhentiin Pak? Iya. Kenapa? Terbalik. Terbalik. Nah, helmnya ini kacamatanya kemana? Kacamatanya, maksudnya kacanya? Iya. Hah? Putus? Copot. Ini juga nggak diklipin? Dipanjangin harusnya. Sebenarnya tadi Pak, nanti apa ya? Iya. Iya. STNK-nya ada? Salah bawa lagi ya? Nggak, kenapa nggak dibawa Pak? Salah bawa lagi. Salah bawa? Iya. Motornya siapa ini? Kakak mau anterin mau bangun. Buru-buru nggak sih Pak? Iya. Nah, harus buru-buru itu cari yang aman, bukan cari yang cepat ya Pak ya? Tahu nggak sebenarnya harus lewat mana? Mana ya? Jauhan. Pak, ini tuh demi keselamatan Bapak sendiri ya. Kalau ada apa-apa di jalan malah bahaya kan? Bukan cuma diri Bapak sendiri tapi pengguna jalan yang lain. Mobil di sini kan gede-gede, ya kan? Sebenarnya jalur yang harus dilalui untuk memutar balik tidak terlalu jauh. Biasanya lewat situ juga? Enggak. Dulu mau berangkat mobilnya. Buru aja. Beneran Pak? Iya. Iya. Kalau nggak ada petugas lewat situ lagi? Enggak. Beneran ya? Ditilang ya? Ya, karena kesalahannya sudah jelas, maka si pengendara ini harus kami tilang. Besok Bapak jangan ulangi lagi. Ya. Dan helmnya ini nggak boleh kayak gini Pak. Ya? Ya. Beneran Pak? Ya. Ya udah, hati-hati Pak. Ya, jangan ngebut-ngebut. Diawalin kalau berangkat Pak biar nggak buru-buru. Ya? Ya boleh. Ya udah, hati-hati. Ya. Dan selanjutnya kami menemukan seorang ibu-ibu mengendarai sepeda motor membonceng anaknya, dan dia juga melawan arus. Selamat pagi Bu. Tahu ya Bu kenapa diberhentikan ya Bu ya? Ya, Saya pikir yang ini Mbak, mau tes pesantren. mau tes pesantren. Ketika kami tanyakan surat kelengkapan kendaraannya, ternyata ibu ini hanya bisa menunjukkan STNK-nya saja, tetapi tidak memiliki SIM. SIM-nya ada? Lah, kenapa Bu nggak punya SIM? Saya 3 kali nggak gul-gul di sini. Ya gol-gol. Dari dulu baru naik motor, udah berapa lama naik motor? Ya, anak saya. Tahun berapa itu? 2015? 14? Oh, sebelumnya nggak naik motor? Enggak. Seharusnya jika ibu ini memang tidak memiliki SIM, tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Toh, angkutan umum juga masih banyak kan? Harusnya kalau nggak ada SIM minta tolong yang lain adanya ya. Kasihan ibunya kan belum punya SIM naik motor. Kalau kita tilang ya Bu ya? Minta maaf ya saya. Udah maaf, ya saya maafin. Tapi Ibu tadi udah salah. Kalau salah ditilang seharusnya. Iya sih. Iya. Maafin lah. Ini aja. Buru-buru sih Kan besok-besok saya juga nggak tahu kalau Ibu lawan arus. Saya biasanya saya lewat itu tuh Mbak. Lewat dalam. Ini kenapa nggak lewat situ? Buru-buru. Kendaraan gede-gede loh Bu, naik motor lagi sama putranya ya? Iya. Hal tersebut tidak mengurungkan ketegasan kami untuk tetap menindak pelanggaran dari si ibu ini. Iya, misalnya sudah ada sih ada. Minta maaf sama Bapak. Kalau sudah
secara manusia saya maafin Pak. Iya, Tapi Pak. secara undang-undang gimana ini? Nggak kemana-mana Pak, saya nggak punya duit. Nyawa kata dulu saya jangan itu. Jangan bilang Pak, Pak saya lagi bokeh Pak. Kita di sini hanya meminta. Ya Bapak yang sudah jumpa. Saya bukan mau saya. Selamat pagi Pak. Kenapa Pak? Saya memang saya salah, ngaku saya salah. Iya. Jangan dicerita. Iya. Gitu. Saya nggak punya duit, kalau punya duit saya ngasih aja Pak. Bilang apa-apa, nggak ada saya. Oh gitu. Bagus lagi, bagus lagi saya. Kenapa tadi lawan arus ya? Laut sendiri. Kenapa Bapak lawan arus? Pikir saya ini mau ini Samsat Timur. Oh gitu. Naik barang. Samsat mana? Samsat Timur. Timur. Pokoknya di sana Pajak Samsat ya? Timur. Oh di situ. Mau dagang Bu. Oh gitu. Bapak ini sadar memang sudah melakukan kesalahan. Namun Bapak ini tetap tidak mau ditilang. Kalau Bapak bilang maka saya punya duit, dia punya duit saya. Ini Allah punya duit saya. Harusnya Bapak kalau nggak ada, maksudnya maaf ya Pak, nggak ada biaya atau apa, harusnya Bapak ikutin aturan yang berlaku Iya, biar nanti saya aman-aman ikut. aja. Nanti saya ikut. Bapak mohon maaf nggak ada biaya atau apa, tapi Bapak tetap melanggar. Iya. Memang dalam bertugas saya beberapa kali menemukan pelanggar yang seperti ini. Secara manusiawi saya sangat iba memang, tetapi karena memang saya dalam keadaan bertugas, maka hukumlah yang berlaku. Dari penertiban kali ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa rata-rata para pengendara yang melawan arus alasannya adalah terburu-buru. Jika memang alasannya terburu-buru, maka hal yang harus dipersiapkan dengan baik oleh para pengendara ini adalah waktu. Terburu-buru ini bisa memicu para pengguna jalan untuk melanggar lalu lintas dan juga membahayakan diri mereka sendiri maupun pengguna jalan.